Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aam selaku dosen filsafat. Perkenalkan kami dari kelompok 1 MKWU Filsafat Kedokteran UPN Veteran Jakarta tahun 2021 ingin menyampaikan presentasi mengenai materi yang pertama. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rehan Yuda Kurniawan dengan NIM 211-0211025. Saya Rifda Sasikirana dengan NIM 211-0211018. Saya Putema Farid Hermawan dengan NIM 211-02-11106. Saya Mandren Dani Putra Drakel dengan NIM 211-211-134. Jadi pertama sebelum kita mulai masuk materinya, kita bahas tentang overview atau bisa dibilang penjelasan umum tentang materi yang akan kami presentasikan hari ini. Yang pertama adalah filosofi sains adalah suatu subjek yang sangat sulit untuk didefinisikan dikarenakan filosofi sendiri sulit untuk dijelaskan. Suatu pernyataan yang kontroversial menyatakan bahwa elemen dasar dari sains, yaitu fisika, biologi, sosial, dan perilaku, sebenarnya sangat dekat dengan filosofi itu sendiri, yang menyebabkan filosofi sains adalah suatu hal yang tidak terpisahkan baik untuk ilmuwan ataupun filsuf. Nomor 2, filosofi menjawab pertanyaan yang tidak bisa dan mungkin tidak akan pernah terjawab oleh sains. Nomor 3, kebenaran akan adanya pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh sains hanya bisa diketahui melalui argumentasi filosofi itu sendiri. Dan nomor 4, contoh nyata yang bisa kita lihat adalah dengan adanya inovasi sains dan perkembangan teori sains, maka berubahlah argumentasi filosofi yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi dan sains tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama kita menjelaskan sains dan filosofi. Dari sejarah filosofi sains sendiri, filosofi sains ini dimulai sejak zaman Yunani kuno. Esensi sejarah filosofi sains adalah perpecahan cabang-cabang sains menjadi disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari filosofi. Yang kedua, abad 3 Masehi, karya Euclid yang membuat geometri sebagai sains dari ruang telah dipisahkan dari bidang filosofi, namun masih diajarkan oleh para filsuf di Akademi Plato. Galileo, Kepler, dan Newton membuat fisika terpisah dari metafisika pada abad ke-17. Dan pada tahun 1859 dengan buku The Origin of Species, biologi dipisahkan dari filosofi, dan pada akhir abad ke-20 psikologi menjadi cabang terakhir yang terlepas dari filosofi itu sendiri. Yang ketiga adalah semua disiplin ilmu sains yang telah terpisah dari filosofi mempunyai masalah yang sama, isu yang tidak bisa mereka jawab dan diserahkan kepada filosofi untuk menjawabnya. Salah satu contohnya adalah matematika bekerja dengan angka dan segala penerapannya. Tetapi matematika tidak bisa menjawab definisi angka. Filsuf seperti Plato pernah berpendapat bahwa angka adalah objek abstrak. Berkontras dengan Plato, filsuf lainnya menyatakan bahwa angka adalah suatu representasi dari fakta-fakta yang terjadi di alam semesta. Selama ratusan tahun, banyak ilmuwan dan filsuf masih berjuang untuk memecahkan masalah ini. Salah satu bukti yang paling konkret dari hubungan sains dan filosofi yang tidak terpisahkan adalah bagaimana paham Darwinisme yang berasal dari teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin bisa mendorong argumentasi tentang tujuan hidup dan eksistensi manusia. Ini juga menjadi penyebab kenapa teori evolusi Darwin banyak ditentang oleh masyarakat yang agamis, karena mereka menganggap bahwa teori Darwin menghilangkan tujuan hidup manusia. Dan pada intinya, hubungan filosofi dan sains bisa disimpulkan secara singkat menjadi dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pertanyaannya tidak dan mungkin tidak akan terjawab oleh sains? Yang B, pertanyaan mengapa sains tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas? Ada salah satu cabang yang hanya bisa dijawab oleh filosofi dan tidak oleh sains. Adalah pertanyaan normatif seperti moralitas, keadilan, etika, estetik, dan filosofi politik. Beberapa ilmuwan yang berhadapan dengan pertanyaan yang belum atau tidak bisa terjawab oleh sains, akhirnya hanya melabeli pertanyaan tersebut sebagai pseudo question. Seperti pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apa yang terjadi sebelum Big Bang? Bagaimana materi anorganik bisa memulai kehidupan?
Karena tadi dibahas oleh tentang pseudo question, sekarang kita akan membahas tentang filosofi dan pseudo question itu sendiri. Argumentasi tentang apakah pertanyaan yang tidak bisa dijawab sains sebenarnya adalah pseudo question dan telah bergulir selama ratusan tahun. Seperti argumentasi bahwa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains tidak terjawab karena manusia tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Argumentasi berlawanan dikeluarkan dan mempertanyakan bagaimana manusia bisa menentukan pertanyaan sains mana yang mempunyai kewajiban untuk dijawab atau tidak. Hubungan filosofi dan sains bukan hanya sebagai aksesoris bagi satu sama lain, melainkan hubungan keterikatan yang mempunyai peran penting dalam menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Memahami filosofi sains sendiri adalah kunci untuk memahami sejarah peradaban manusia. Filosofi bukan hanya sekedar terpengaruh atau mendorong perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, melainkan filosofi adalah dasar dari sains itu sendiri. Elemen-elemen dasar filosofi seperti metafisika, epistemologi, logik, ethics, estetik, dan political philosophy harus dipisahkan jika sudah memasuki ranah pertanyaan positif yang bisa diuji kebenarannya secara saintifik. Namun apabila berhadapan dengan pertanyaan normatif, maka filosofi sendiri masih sangat berguna bagi manusia untuk mencari jawaban yang diinginkan, selama kita bisa memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah pseudo question yang hanya membuang waktu. Baik, saya akan melanjutkan yang ke bagian kedua, yaitu tentang scientific question. Yang pertama adalah filsafat, apakah bisa menjawab pertanyaan dari sains? Selain pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh sains, ada beberapa pertanyaan tentang mengapa sains belum atau mungkin tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari kata mungkin tidak akan pernah bisa ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan memungkinkan kita untuk memulai sebuah kemajuan pada pertanyaan tingkat pertama yang sampai sekarang belum terjawab, atau memungkinkan kita untuk mengenali bahwa beberapa dari pertanyaan tingkat pertama ini bukanlah yang dapat atau perlu dijawab oleh sains, tetapi ada masalah-masalah lain yang tidak secara langsung ilmiah gitu, di mana filsafat ilmu mungkin dapat membantu kita. Dari kata-kata tersebut bahwa beberapa pertanyaan memang tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains itu sendiri, karena itu ada pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh bagaimana keadaan itu bisa bergulir gitu. Nah, jadinya ada beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh filsafat itu sendiri. Dari kalimat pembuka tersebut terdapat satu pertanyaan besar yang berkaitan dengan esensi dari filsafat itu sendiri. Apakah ilmu sains dan filsafat memiliki sebuah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya? Sains atau ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang berasal dari filsafat ilmu, dan keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain karena keduanya merupakan kegiatan manusia. Hal tersebut dapat diartikan dalam sebuah proses dan juga hasilnya. Keduanya merupakan hasil dari berpikir manusia secara sadar, dan apabila dilihat dari prosesnya membuktikan bahwa keduanya sama-sama berusaha untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia dengan cara memperoleh dari kebenaran dan pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, sains dan filsafat memiliki hubungan yang diibaratkan sebagai induk dan anaknya. Filsafat yang diibaratkan sebagai induknya ilmu, dan sains sebagai anak dari filsafat. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa bisa dikatakan sains merupakan anak dari filsafat? Karena sains objeknya terbatas. Kita tahu sains hanya berobjekkan bahwa hal yang bisa dilihat oleh mata atau dilihat oleh panca indera yang bisa kita buktikan, dan hanya dalam bidang tertentu saja. Sedangkan filsafat objeknya itu hampir semuanya universal dan menyeluruh dari kehidupan manusia yang telah ada selama ini. Nah, ada kata bahwa jadi philosopher, scientist, and other defender of the integrity of science and is acquaintance and instrument of the acquisition of objective knowledge, yang pada intinya itu dari kata-kata tersebut bahwa para ilmuwan dan filsuf sepakat tidak menyetarakan antara ilmu pengetahuan dengan sebuah keyakinan yang tidak dilandasi oleh bukti konkret ilmiah. Hal tersebut menandakan bahwa ilmu pengetahuan esensinya adalah sebuah ilmu yang dilandasi oleh bukti. Makanya antara filsafat dengan ilmu sains kadang tidak bisa menemui titik pertemuannya, karena memang landasan ilmunya pun sudah berbeda gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bukti dari pertentangan sains dengan bukti non ilmiah, atau bisa dikatakan bahwa ini pertentangan antara sains dengan filsafat.
Jadi suatu saat di Amerika Serikat itu terdapat sebuah aliansi yang dibentuk oleh kelompok yang tidak sabar dengan kelambatan ilmu pengetahuan berbasis laboratorium empiris. Jadi mereka memahami bahwa mereka tuh meyakini bahwa ada suatu pengetahuan penting yang berguna secara terapeutik tentang penyakit, penyebab, dan penyembuhannya yang tertanam dalam suatu pendekatan non-eksperimental atau pendekatan selain pendekatan ilmiah. Aliansi ini menggunakan Kongres Amerika Serikat untuk mengarahkan Institut Kesehatan Nasional yang berorientasi eksperimen untuk mendirikan kantor pengobatan alternatif yang diberi mandat untuk menghabiskan sejumlah besar uang. Nah, uang ini diduga dialihkan dari pendanaan penelitian ilmiah ortodoks arus utama dalam mencari pengetahuan semacam itu. Orang-orang ini sering berpendapat bahwa ada beberapa zat terapeutik yang hanya dapat bekerja apabila syarat pasien dan dokter mengetahui apakah pasien dirawat dengan obat-obatan alternatif ini dan selanjutnya percaya pada keefektifannya. Oleh karena itu, ada beberapa pendukung mereka yang berpendapat bahwa pencarian pengetahuan tentang obat semacam itu tidak dapat dilakukan secara ilmiah. Selanjutnya, pada intinya, pokoknya cerita tentang pertentangan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat dua kubu besar dalam contoh tersebut. Di satu sisi, pendukung kelompok ilmu pengetahuan meyakini bahwa pengujian suatu obat tanpa dilandasi pengujian secara empiris tidak akan bisa dikatakan sebagai sebuah pengobatan yang sistematis. Mereka menganggap bahwa hal tersebut sebagai sebuah pelengkap atau sampingan dalam mekanisme pengelolaan kesehatan. Namun di sisi lain, para pendukung kelompok alternatif meyakini bahwa ada saatnya penemuan non-empiris dapat membantu kemaslahatan masyarakat. Dari cerita tadi bahwa kedua pihak tadi bersengketa ini memiliki kepentingan yang sama sebetulnya, yaitu untuk memahami hakikat sains itu sendiri, baik kandungan substansinya maupun metode yang digunakannya dalam pengumpulan bukti, dalam penyediaan penjelasan, atau dalam penilaian teori. Dengan kata lain, kedua sisi perdebatan membutuhkan filosofi ilmu pengetahuan. Jadi kedua kubu tadi tetap memerlukan filosofi untuk memahami apa yang mereka perdebatkan selama ini. Selanjutnya, mereka sekarang ada cerita kedua tentang sains versus sosial. Jadi ada beberapa kelompok yang menghargai kekuatan dan keberhasilan ilmu-ilmu alam yang ingin menerapkan metode-metode yang sama dalam disiplin ilmu yang lain gitu, di ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Mereka memiliki kedorongan khusus untuk menganalisis metode-metode yang memungkinkan ilmu pengetahuan alam mencapai keberhasilannya. Sejak munculnya ilmu-ilmu sosial dan perilaku sebagai usaha ilmiah yang sadar diri, para ilmuwan sosial dan perilaku dan beberapa filsuf ilmu pengetahuan telah menyatakan bahwa relatif kurangnya keberhasilan disiplin ilmu sosial ini berbeda dengan ilmu alam tadi, disebabkan oleh kegagalan dengan mengidentifikasi atau menerapkan metode yang telah berhasil dalam ilmu pengetahuan alam. Bagi para mahasiswa ilmu sosial, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat menentukan setelah ia mengungkapkan fitur pengumpulan bukti, strategi, dan cara-cara di mana keduanya diterapkan dalam ilmu alam. Kunci kemajuan serupa dalam ilmu sosial dan perilaku menjadi masih tersedia. Yang perlu dilakukan oleh ilmu sosial dan perilaku adalah menggunakan metode yang tepat, atau begitulah pendapat para mahasiswa dalam metodologi ilmiah ini. Nah, namun ada penentang dari perlakuan ilmiah terhadap masalah sosial dan perilaku. Mereka ingin berargumen bahwa metode ilmu pengetahuan alam tidak dapat diterapkan pada subjek mereka atau dalam subjek sosial. Nah, mengapa berbeda gitu? Mengapa objek sosial tidak bisa disamakan oleh objek alam atau objek ilmu pengetahuan alam? Karena objek penelaahan ilmu-ilmu alam dapat dikatakan tak pernah mengalami perubahan, baik perspektifnya, baik waktunya, maupun baik tempat. Sebuah batuan yang menjadi objek penelaahan atau objek penelitian kita tetap saja merupakan batuan yang mempunyai karakteristik yang sama dimanapun dan kapanpun juga, dimanapun tempatnya tetap seperti itu saja batu. Hal ini sangat berkaitan dengan keadaan manusia sebagai objek penelitian ilmu sosial. Manusia itu mempunyai satu karakteristik yang unik yang membedakan diri dari wujud yang lain. Ia mempunyai kemampuan untuk belajar, dan dia disebabkan oleh faktor belajar itu dia akan mengembangkan kebudayaan yang terus berubah dalam kurun zaman. Karakteristik manusia tadi yang dia lentur dan kenyal tadi tidak hanya bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi juga dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai kebudayaan yang berhasil dikembangkan. Oleh karenanya memang antara filsafat ilmu sosial dengan ilmu alam itu memang tidak bisa
pisahkan. Mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan mereka tidak akan bisa disatukan sampai kapanpun juga karena mereka punya spesifikasi dan spesialisasi masing-masing. Seperti itu. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, saya izin lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat menyalakan kamera karena ada sedikit kendala pada device saya. Mungkin bisa next slide. Oke, di samping pertanyaan-pertanyaan tradisional yang ditinggalkan oleh masing-masing ilmu sebagai warisan intelektual bagi filsafat, perkembangan ilmu-ilmu selama kurang lebih 2 milenium harus terus-menerus menimbulkan pertanyaan baru yang telah diperjuangkan oleh filsuf. Terlebih lagi, 2 milenium perkembangan ilmu pengetahuan ini juga telah membentuk dan mengubah agenda penyelidikan filosofis. Sains pasti telah menjadi sumber inspirasi filosofis yang paling kuat sejak keberhasilan revolusionernya pada abad ke-17. Jika dilihat dari kalimat tadi, diketahui bahwa dengan seiring berjalannya waktu, ilmu-ilmu dari para ilmuwan dan para filsafat berkembang, dan menimbulkan pertanyaan yang baru yang menjadikan sains sebagai dasar ilmu yang kuat. Salah satu pertanyaan sains yang terjawab pada masa ini ialah mengenai motion atau pergerakan yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Metode Isaac Newton ini dikenal dengan Three Laws of Motion. Newton ini menunjukkan bahwa gerak entah itu planet dan komet atau bola meriam dan pasang surut air itu diatur oleh sejumlah kecil hukum sederhana yang dapat dinyatakan secara matematis dan tanpa pengecualian sempurna. Hukum-hukum ini bersifat deterministik, mengingat posisi planet-planet pada suatu waktu, fisikawan dapat menghitung posisi mereka pada waktu lampau dan waktu mendatang. Determinisme ini, mekanisme Newton ini memunculkan momok determinisme dalam perilaku manusia juga. Menurut Isaac Newton sendiri, semua pergerakan dalam alam semesta dapat dihitung secara matematis. Selain itu, berdasarkan materi Newton, yaitu hukum pergerakan atau Three Laws of Motion, menjelaskan bahwa adanya perilaku suatu objek yang tidak menerima gaya eksternal, dan kemudian menjelaskan perilaku suatu benda yang dikenai gaya eksternal. Beberapa orang berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini menimbulkan hambatan bagi program penelitian yang diihlami secara ilmiah. Apa yang kita ketahui yang pasti tentang komputer adalah bahwa mereka beroperasi dengan mewujudkan program-program perangkat lunak dengan fitur matematika tertentu. Contohnya seperti seorang sedang bermain sepatu luncur es. Dia hanya berdiri di tengah gelanggang es. Apakah yang akan terjadi? Tentu saja orang tersebut hanya akan tinggal di tengah arena. Akan tetapi, jika mereka menggunakan sepatu luncur es dan bergerak maju dengan kecepatan 2 mil per jam, mereka akan terus bergerak lurus ke depan dengan kecepatan 2 mil per jam yang tadi, sampai ada yang mendorong atau menghentikan gaya tersebut. Secara khusus, perangkat lunak yang membuat komputer tadi beroperasi sesuai dengan sistem aksioma matematika, yang memungkinkannya untuk memperoleh sejumlah teorema yang berbeda yang tidak terbatas. Secara sederhana, pertimbangkan perhitungan aritmatika yang diharapkan komputer tersebut untuk membuat suatu program. Itu bisa mengalihkan 2 angka maupun lebih. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan dalam waktu terbatas yaitu harus diprogram dengan jawaban yang benar untuk setiap masalah perkalian penjumlahan yang tak terhingga. Tetapi untuk diprogram dengan aturan perkalian dalam bentuk aksioma hitung, tentu saja ada batasan dalam perhitungan komputer yang benar-benar dapat dilaksanakan. Siapapun yang telah bermain dengan kalkulator tentu akan tahu beberapa dari mereka adalah jika kehabisan daya atau jika angkanya harus dikalikan memiliki jumlah yang terlalu banyak pada tempat atau layar pembacaan, atau jika operasi ilegal seperti membagi dengan 0, maka itu tidak akan memberikan jawaban yang benar. Sebagai berpikiran terbuka dan objektif tentang sifat dunia, sains harus menyambut jenis penelitian yang tidak ortodoks yang dilakukan oleh lembaga seperti kantor pengobatan alternatif yang dirancang untuk mendorong. Apakah alasan bagus untuk argumen ini? Yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan wawasan. Selain daripada itu, memiliki pengalaman yang baru, mencapai pertumbuhan pribadi, menjadi kuat secara mental, dan juga merasa lebih optimis. Selain itu, yang terakhir adalah kita akan mendapatkan hal-hal baru di luar pengalaman kita. Baik, di sini sebelumnya saya izin untuk melanjutkan pada materi ilmu pengetahuan dan peradaban Barat. Selanjutnya. Baik, di sini sains itu menjadi satu-satunya yang diterima secara universal yang merupakan kontribusi peradaban Eropa untuk seluruh dunia.
bisa dibilang satu-satunya hal yang berkembang di Eropa yang di setiap masyarakat, budaya, daerah, bangsa, penduduk, dan juga suku yang telah mempelajarinya yang diadopsi dari Eropa. Untuk seni, musik, sastra, arsitektur, ekonomi ketertiban, kode hukum, sistem nilai etik, dan politik Barat tidak berarti dijamin diterima secara luas. Kemunculan ilmu pengetahuan di Barat merangkul semua peradaban non-Barat menimbulkan dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, mengapa hanya atau pertama di Barat, dan yang kedua, mengapa sains satu-satunya pencapaian Barat yang di setiap budaya lain di planet ini bisa melakukannya. Mungkin selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, ada sebuah buku di mana yang pertama di sini Diamond mulai menjelaskan mengapa Eropa mendominasi planet ini terlepas dari kesetaraan relatif dalam individu Homo sapiens. Yang kedua, Diamond Marshall mengumpulkan banyak bukti untuk menunjukkan bagaimana Eropa Barat menjadi kekuatan yang dominan, menjajah, mendudukan, dan mengeksploitasi bergantung pada sejumlah kecil faktor geografis dan lingkungan yang sangat alami. Pertama, dari selusin spesies dan tanaman yang dapat menguntungkan, setengahnya tumbuh di satu wilayah di dekat timur. Yang ketiga, Diamond membuat pengamatan penting di mana tidak ada geografis atau hambatan iklim terhadap jalur komunikasi di mana teknologi dapat bergerak sepanjang jalan di Eropa ke Far East di sepanjang jalur antara 30 dan 45 derajat lintang utara. Yang keempat, isi dari Eropa itu sendiri ditandai dengan banyaknya gunung penghalang dan juga garis pantai yang dikelilingi oleh pelabuhan potensial dan dengan kaya perikanan. Faktor lingkungan ini dipilih dalam menjadi pelayaran. Secara keseluruhan, orang-orang di dekat timur dan juga Eropa memperoleh kekebalan terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan akses jangka panjang ke teknologi inovasi dari jauh seperti Cina dan juga Jepang. Sains murni seharusnya atau pure science itu seharusnya muncul lebih awal di antara masyarakat yang lebih canggih secara teknologi yang merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis Diamond. Selanjutnya, sains diadopsi secara universal. Untuk pertanyaan kedua, mengapa sains menjadi satu-satunya pencapaian Barat yang di setiap budaya di planet ini bisa diterapkan, dengan kata lain bisa diadopsi secara universal, di mana setelah sains tersedia, individu dan masyarakat dimanapun dalam tanda kutip akan mencari kemajuan teknologi yang telah disediakan oleh ilmu sains di Barat. Jadi, individu dan kelompok masyarakat dimanapun akan mengadopsi metode sains. Yang pertama, penjelasan mengapa sains harus muncul pertama di Barat mengidentifikasi kondisi yang diperlukan untuk kemunculan yang diperoleh hanya atau paling awal di Barat. Yang kedua, ada kemungkinan kondisi lain yang diperlukan, nilai-nilai budaya, praktek sosial, politik lembaga, kondisi ekonomi yang diperlukan untuk adopsi metode ilmiah dan tidak ada di dalam budaya non-Barat. Yang ketiga, penjelasan menganggap bahwa budaya lain berbagai minat Barat dalam teknologi peningkatan. Dan yang keempat, asumsi bahwa sains Barat telah ditandai dengan perbaikan terus-menerus dalam prediksi dan kontrol dengan hasil teknologi, dan asumsi bahwa sains membutuhkan perbaikan itu banyak ditentang oleh sejarawan dan juga sosiologi sains dan juga pemikir postmodern lainnya. Masalah ini membuat pemahaman apa itu sains, bagaimana cara kerjanya, apa metodenya, fondasinya, nilai dan peranggapan adalah hal yang mendesak. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Baik, mohon maaf, setelah kelompok kami menjelaskan tentang materi ini, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa sebetulnya memang terjadi perdebatan dari awal itu memang antara ilmu sosial dengan ilmu sains, antara filosofi dengan ilmu filsafat dengan ilmu yang lainnya. Memang terdapat seperti anak emas gitu. Sains dianggap sebagai hasil dari pemikiran manusia yang termaju, yang termutakhir gitu. Terkadang juga mungkin sains sering dianggap sebagai superior dibandingkan yang lain. Padahal sebetulnya bahwa ilmu di dunia ini memang sebetulnya mereka saling mengambil peran gitu. Mereka antara sains sosial dan filsafat itu mereka saling melengkapi antara satu dan yang lain, dan mereka tidak bisa dipisahkan seperti itu saja.
mungkin memang mereka mempunyai spesialisasinya di bidangnya masing-masing. Antara sosial tadi mereka memang lebih condong kepada manusianya, sedangkan sains itu lebih ke bagaimana manusia ini bisa tinggal di dalam dunia ini dan bagaimana dunia ini bisa bergerak. Sedangkan filsafat itu sebagai bagaimana sejarah atau bagaimana menjadi cerita awalnya bagaimana sains dan ilmu sosial itu bisa lahir. Jadi pada intinya bahwa yang harus kita pahami bahwa antara filsafat, sains dan sosial merupakan satu kesatuan, walaupun mereka berbeda tetapi mereka mempunyai satu kesatuan dan mereka juga tetap sebagai bagian dari ilmu yang berkembang di zaman modern saat ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.